Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah Kerajaan Sunda. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sejarah Kerajaan Sunda. Kata Sunda artinya bagus, baik, putih, bersih, cemerlang. Segala sesuatu yang mengandung unsur-unsur kebaikan. Orang Sunda diyakini memiliki etos, watak, karakter kesundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Watak atau karakter Sunda yang dimaksud adalah Cageur, yaitu sehat, Bageur yaitu baik, bener yaitu benar, Singer yaitu mawas diri, dan pinter yaitu pandai atau cerdas, yang sudah ada sejak zaman Salakanegara pada tahun 150 sampai ke Sumedang Larang abad ke-17. Telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan lebih dari 1000 tahun. Sunda merupakan kebudayaan masyarakat yang tinggal di wilayah barat Pulau Jawa. Dengan berjalannya waktu, telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Sebagai suatu suku, bangsa Sunda merupakan cikal bakal berdirinya peradaban di Nusantara. Dimulai dengan berdirinya kerajaan tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Salakanegara dan Tarumanegara sampai ke Galuh, Pakuan Pajajaran dan Sumedang Larang. Kerajaan Sunda merupakan kerajaan yang cinta damai. Selama pemerintahannya tidak melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Keturunan Kerajaan Sunda telah melahirkan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Di antaranya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, dan lain sebagainya. Kerajaan Sunda pada tahun 669 sampai 1579 Masehi. Menurut naskah Wangsakerta, merupakan kerajaan yang berdiri menggantikan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarubawa pada tahun 591 Caka. Menurut sumber sejarah primer yang berasal dari abad ke-16, kerajaan ini merupakan suatu kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan naskah kuno primer Bujangga Manik yang menceritakan perjalanan Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16, yang saat ini disimpan pada perpustakaan Bodleian, Oxford University Inggris pada tahun 1627. Batas kerajaan Sunda di sebelah timur adalah Cipamli, sekarang disebut sebagai Kali Brebes, dan Ciserayu yang saat ini disebut Kali Serayu. Di Provinsi Jawa Tengah, Tomes Pires pada tahun 1513. Dalam ceritanya, Perjalanan Sum Oriental pada tahun 1513 sampai 1515 menyebutkan batas wilayah kerajaan Sunda di sebelah timur sebagai berikut. Sementara orang menegaskan bahwa kerajaan Sunda meliputi setengah Pulau Jawa. Sebagian orang lainnya berkata bahwa kerajaan Sunda mencakup sepertiga Pulau Jawa, ditambah seperdelapannya lagi. Katanya keliling Pulau Sunda 300 leoga. Ujungnya adalah Cimanuk. Menurut naskah Wangsakerta, wilayah kerajaan Sunda mencakup juga daerah yang saat ini menjadi Provinsi Lampung.
melalui pernikahan antara keluarga Kerajaan Sunda dan Lampung. Lampung dipisahkan dari bagian lain Kerajaan Sunda oleh Selat Sunda. Hubungan Kerajaan Sunda dengan Eropa. Kerajaan Sunda sudah lama menjalani hubungan dagang dengan bangsa Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Portugis. Kerajaan Sunda malah pernah menjalani hubungan politik dengan bangsa Portugis. Dalam tahun 1522, Kerajaan Sunda mendatangani perjanjian Sunda-Portugis yang membolehkan orang Portugis membangun benteng dan gudang di pelabuhan Sunda Kelapa. Sebagai imbalannya, Portugis diharuskan memberi bantuan militer kepada Kerajaan Sunda dalam menghadapi serangan dari Demak dan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Sebelum berdirinya sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan bagian dari Tarumanegara, Raja Tarumanegara yang terakhir. Sri Maharaja Linggawarman Attamara Wingsa Panunggalan Tirtabumi memerintah hanya selama 3 tahun pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Menikah dengan Dewi Ganggasari dari Indrapasata. Dari Ganggasari, beliau memiliki 2 anak. Yang keduanya perempuan. Dewi Manangsi, putri sulungnya, menikah dengan Tarubawa dari Sunda. Sedangkan yang kedua, Sobakancana, menikah dengan Dapuntayang, Sri Janayasa yang selanjutnya mendirikan kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanegara turun kepada menantunya, Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh Wertikandayun pada tahun 612 sampai 702 memberontak, melepaskan diri dari Tarumanegara serta mendirikan Galuh yang mandiri. Dari pihak Tarumanegara sendiri, Tarubawa juga melanjutkan kerajaan Tarumanegara. Tarusbawa selanjutnya memindahkan Sungai Cisadan berdekatan dan berjajar. Kurang lebih adalah kota Madaya Bogor saat ini. Sedangkan Tarumanegara diubah menjadi bawahannya. Beliau dinobatkan sebagai Raja Sunda pada hari Radite Pon 9 Sukla Paksa, bulan Yesta, tahun 519 Saka. Kira-kira 18 Mei 669 Masehi. Sunda dan Galuh ini berbatasan dengan batas kerajaannya, yaitu Sungai Citarum. Sunda di sebelah barat, Galuh di sebelah timur. Kerajaan kembar. Putra Tarubawa yang terbesar, Rakyan Sunda Sambawa, wafat saat masih muda, meninggalkan seorang anak perempuan, Nai Sekara Kancana. Cucu Tarubawa ini lantas dinikahi oleh Rahayang Sanjaya dari Galuh, sampai mempunyai seorang putra, Rahayang Tampera. Ibu dari Sanjaya adalah Sannaha, cucu Ratu Sima dari Kalingga di Jepara. Ayah dari Sanjaya adalah Bharatasanewa atau Sena atau Sana. Raja Galuh ketiga, teman dekat Tarusbawa. Sena adalah cucu Wertikandayun dari putra bungsunya, Mandikminyak, Raja Galuh kedua, pada tahun 702 sampai 709 Masehi. Sena di tahun 716 Masehi dikudeta dari tahun Galuh oleh Purbasora. Purbasora dan Sena sebenarnya adalah saudara satu ibu, tapi lain ayah. Sena dan keluarganya menyelamatkan diri ke Pakuan, pusat kerajaan Sunda, dan meminta pertolongan pada Tarubawa. Ironis sekali memang, Wertikandayun kakek Sena sebelumnya menuntut Tarusbawa untuk memisahkan kerajaan Galuh dari Tarumanegara atau kerajaan Sunda. Di kemudian hari, Sanjaya yang merupakan penerus kerajaan Gula yang sah menyerang Galuh dengan bantuan Tarusbawa yang melengsarkan Purbasora. Saat Tarusbawa meninggal pada tahun 723, kekuasaan Sunda dan Galuh berada di tangan Sanjaya. Di tangan Sanjaya, Sunda dan Galuh bersatu kembali. Pada tahun 732,
Sonjaya menyerahkan kekuasaan Sunda Galuh ke putranya, Tamperan atau Rakyan Panaraban, di Kalingga. Sanjaya memegang kekuasaan selama 22 tahun. Pada tahun 732 sampai 754, yang kemudian diganti oleh putranya dari Dewi Sudiwara, yaitu Rakyan Panangkaran atau Rakyan Panangkaran. Rahayang Tamperan atau Rakyan Panaraban berkuasa di Sunda Galuh selama 7 tahun. Pada tahun 732 sampai 739. Lalu membagi kekuasaan pada dua putranya, Sang Manara. Dalam cerita rakyat disebut Ciung Wanara di Galuh serta Sang Bangga, Haryang Bangga di Sunda. Sang Bangga Prabu Kartabuana Yasawiguna Haji Mulya menjadi raja selama 27 tahun pada tahun 739 sampai 766, tapi hanya menguasai Sunda dari tahun 759 dari Dewi Kancanasari, keturunan Damunawan dari Sang Gula. Sang Bangga mempunyai putra bernama Rakyan Medang yang kemudian meneruskan kekuasaannya di Sunda selama 17 tahun dengan gelar Prabu Hulukuja. Karena anak perempuannya, Rakyan Medang mewariskan kekuasaannya kepada menantunya, Rakyan Hujung Kulon atau Prabu Giling Wesi, yang menguasai Sunda selama 12 tahun. Karena rakyat Hujung Kulon ini pun hanya mempunyai anak perempuan, maka kekuasaan Sunda lantas jatuh ke menantunya, Rakyan Diwus, dengan gelar Prabu Pucuk Bumi Darmasawara, yang berkuasa selama 24 tahun pada 795 sampai 819. Dari Rakyan Diwus, kekuasaan Sunda jatuh ke putranya, Rakyan Wuwus, yang menikah dengan putra dari Sang Walengan. Kekuasaan Galuh juga jatuh kepada saat saudara iparnya, Sang Prabu Linggabumi, meninggal dunia. Kekuasaan Sunda Galuh dipegang oleh Rakyan Wuwus dengan gelar Prabu Gajah Kulon sampai ia wafat pada tahun 891. Sepeninggalan Rakya Wuwus, kekuasaan Sunda Galuh jatuh ke adik iparnya dari Galuh, Arya Kedatawan. Hanya saja karena tidak disukai oleh para pembesar dari Sunda, ia dibunuh pada tahun 895. Sedangkan kekuasaannya diturunkan ke putranya, yaitu Rakrayana Windasakuti. Kekuasaan ini lantas diturunkan pada putra sulungnya, Rakyan Kamuninggading, pada tahun 913. Rakyan Kamuninggading menguasai Sunda Galuh hanya 3 tahun, sebab kemudian direbut oleh adiknya, yaitu Rakyan Jayagiri, pada tahun 916. Rakyan Jagagiri berkuasa selama 28 tahun, kemudian diwariskan kepada menantunya, Rakyan Watu Agung, pada tahun 942. Melanjutkan dendam orang tuanya, Rakyan Watu Agung direbut kekuasaannya oleh keponakannya, yaitu putra Kamuninggading, Sang Limbur Kancana, pada tahun 954 sampai 964. Dari Limbur Kancana, kekuasaan Sunda Galuh diwariskan oleh putra sulungnya, Rakrayan Sunda Sambawa, pada tahun 964 sampai 973. Karena tidak mempunyai putra dari Sunda Sambawa, kekuasaan tersebut jatuh ke adik iparnya, yaitu Rakyan Jagagiri, pada tahun 973 sampai 989. Rakyan Jagagiri mewariskan kekuasaannya ke putranya, yaitu Rakyan Gendang, pada tahun 989 sampai 1012. Dilanjutkan oleh cucunya, Prabu Dewa Sanggaya, pada tahun 1012 sampai 1019. Dari Dewang Sanghayang, kekuasaan diwariskan kepada putranya, lalu ke cucunya yang membuat prestasi Cibada, yaitu Sri Jaya Bupati,
pada tahun 1030 sampai 1042. Sri Jaya Bupati adalah menantu dari Dharmawangsa Teguh dari Jawa Timur, mertua Raja Erlangga, pada tahun 1019 sampai 1042. Dari Sri Jaya Bupati, kekuasaan diwariskan kepada putranya, Dharmaraja, pada tahun 1042 sampai 1064. Lalu ke cucu mantunya, Prabu Langgabumi, pada tahun 1064 sampai 1154. Prabu Langgabumi dilanjutkan oleh putranya, Rakrayan Jagagiri, pada tahun 1154 sampai 1156. Lantas oleh cucunya Prabu Darmakusuma pada tahun 1156 sampai 1175. Dari Prabu Darmakusuma, kekuasaan Sundagalu diwariskan kepada putranya, Prabu Guru Darmasiksa, yang memerintah selama 12 tahun. Tapi kemudian memindahkan pusat pemerintahan kepada Pakuan Pajajaran. Kemudian lagi ke tempat awal moyangnya, Tarusbawa, memimpin kerajaan Sunda. Sepeninggalan Darmasiksa, kekuasaan Sundagalu turun ke putranya yang terbesar, Rakyan Sunggagalu, Prabu Ragasuci, yang berkuasa selama 6 tahun pada tahun 1297 sampai 1303. Prabu Ragasuci kemudian digantikan oleh putranya, Prabu Citraganda, yang berkuasa selama 8 tahun pada tahun 1303 sampai 1311. Kemudian oleh keturunannya lagi, Prabu Linggadewata, pada tahun 1311 sampai 1333. Karena hanya mempunyai anak perempuan, Linggadewata menurunkan kekuasaannya ke menantunya, Prabu Ajiguna Linggawisesa, pada tahun 1333 sampai 1340. Kemudian ke putranya Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, yang dijunjung kekuasaannya gugur di Bubat. Karena saat kejadian di Bubat, putranya Niskalawastukancana masih kecil. Kekuasaan Sunda sementara dipegang oleh Pati Mangkubumi, sang Prabu Binusora. Prestasi Kawali di Kabujutan Astana Gede, Kawali Ciamis. Sepeninggalan Prabu Bunisora, kekuasaan kembali lagi ke putranya Linggabuana, Niskalawastukancana, yang kemudian memimpin selama 104 tahun. Dari istri pertama, Nairatna Sarkatiki, ia mempunyai putra sang Haliwungan, Prabu Susuk Tunggal, yang diberi kekuasaan bawahan di daerah sebelah barat Citarum, daerah asal Sunda. Prabu Suku Tunggal yang berkuasa dari Pakuan Pajajaran membangun pusat pemerintahan ini dengan mendirikan Keraton Sri Bima Punta Narayana, Madura Suradipati. Pemerintahannya terbilang lama, pada tahun 1382 sampai 1482. Sebab sudah dimulai saat ayahnya masih berkuasa di daerah timur. Dari Nairatna Mangkasari, istrinya yang kedua, ia mempunyai putra Ningkrata Kancana, Prabu Dewanesikala, yang meneruskan kekuasaan ayahnya di daerah Galuh pada tahun 1475 sampai 1482. Susuk Tunggal dan Ningkrata Kancana menyatukan ahli warisnya dengan menikahkan Jaya Dewata dengan Ambatakasi pada tahun 1482. Kekuasaan Sunda dan Galuh disatukan lagi oleh Jaya Dewata. Sepeninggalan Jaya Dewata, kekuasaan Sunda Galuh turun ke putranya Prabu Surwawisesa. Kemudian Prabu Dewata Bunawanisa, Prabu Sakti, Prabu Nilakendra, serta Prabu Ragamulya atau Prabu Surya Kencana. Prabu Surya Kencana ini merupakan pemimpin kerajaan Sunda Galuh yang terakhir. Sebab setelah beberapa kali diserang oleh pasukan Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten,
kerajaan Sunda lainnya di tahun 1579 yang mengakibatkan kekuasaan Prabu Surya Kencana dan kerajaan Pajajaran runtuh. Sebelum kerajaan Pajajaran runtuh, Prabu Surya Kencana memerintahkan keempat patinya untuk membawa mahkota kerajaan beserta anggota kerajaan ke Sumedang Larang, yang sama-sama membawa mahkota kerajaan beserta anggota kerajaan ke Sumedang Larang, yang sama-sama merupakan keturunan kerajaan Sunda untuk meneruskan pemerintahan. Kerajaan Sumedang Larang berasal dari pecahan kerajaan Sunda Galuh yang beragama Hindu yang didirikan oleh Prabu Geosulun Aji Putih atas perintah Prabu Surya Dewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Pajajaran Bogor. Seiring dengan perubahan zaman dan kepemimpinan, nama Sumedang mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, yaitu Kerajaan Tembong Agung yang Sumedang berlokasi di Desa Cipaku, Kecamatan Damaraja. Dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih pada abad ke-7. Prabu Guru Aji Putih memiliki putra yang bernama Prabu Tajimalela. Dan kemudian pada masa zaman Prabu Tajimalea diganti menjadi Himbara Buana, yang berarti menerangi alam. Prabu Tajimalela pernah berkata, "Insun medal, insun mada." Artinya, aku dilahirkan, aku menerangi. Kata Sumedang diambil dari kata insun mandangan, yang berubah pengucapan menjadi sun madang, yang selanjutnya menjadi Sumedang. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata insun medal, yang berubah pengucapannya menjadi Sumedang dan Larang berserta sesuatu yang tidak ada tandingannya. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, Rahayu, Rahayu.